Singkat cerita 10 hari pun telah berlalu. Shi dengan cepat naik ke level 5, sedangkan Dori setahun lebih baru sampai level 13. Gokil. Kemudian Shi bertanya ke Dori ya, kenapa pemain cuma tinggal sedikit di desa Yueyin ini, padahal yang login ke dalam game Braveland itu berjuta-juta orang. Nah, Dori pun menjelaskan kalau pemain-pemain di sini lebih milih menyerah. Jadi kesadaran mereka otomatis masuk ke dunia lain yang masih sama di game itu, antara mati dan hidup. Mereka nggak bisa logout tapi ditempatkan pada suatu area yang hampa dan penuh keputusasaan. Kemudian paman penjaga pergi ke hutan berbahaya ya untuk mengumpulkan bahan-bahan keperluan penginapan. Nah, setelah selesai makan, mereka berdua ke tempat di mana Link berada. Shi memperkenalkan Dori kepada Link, dan di sini Dori itu penasaran ya, dia nggak pernah lihat Link dari dulu. Padahal dia termasuk pemain lama kan, bahkan Dori nanya level Link berapa juga nggak dijawab, asli dah. Wes, pokoknya Link ini levelnya lebih tinggi dari mereka berdua ya guys. Kemudian Link memberikan tutorial gimana caranya mengaktifkan kekuatan senjata biar bisa digunakan dalam pertarungan. 我们的力量都来自于元神。 如果动用灵力， Setelah itu Link memberikan Shi dan Dori tugas pertamanya, yaitu leveling di hutan berbahaya biar bisa latihan tarung-tarungan juga teman. Jadi nggak cuma ngandelin otak doang gitu. Di hutan sana bisa ngebantu mereka naik ke level 20 dengan cepat. Dan juga Link ini ngasih buff penangkal racun selama 1 jam, jadi jangan sampai disia-siain. Link nggak bisa ikut mereka ke sana karena mereka tuh harus berusaha sendiri. Gunain kesempatan dengan baik. Kalau salah strategi atau apapun yang fatal, cepet-cepet mundur aja nggak apa-apa. Yang penting pemain-pemain di sini tuh menghindari yang namanya tuh kematian guys. Lalu mereka pun teleport ke hutan berbahaya tersebut ya. 传送迷雾之森。以你们目前的能力，还不足以斩杀迷雾，什么都不要想，听能量流动的声音，判断他们的。把握好森林子民无师自通的能力。第6感。 畜牧，漂亮！啊，对了，畜牧，你也快到职业觉醒的等级了吧？应该快了。升级了！啊，畜牧，我升级了！ Gokil. Udah bisa nih ya karakter utama kita bertarung dikit-dikit gitu. Tak lama kemudian mereka tuh menemukan topi paman penjaga dan ternyata dia ditangkap oleh laba-laba dan udah bener-bener sekarat guys. Mereka pun menolong paman itu, tapi sayangnya laba-laba beracun udah mengepung Shi dan Dori. Dori ini menyuruh Shi untuk membawa pergi jauh paman penjaga, sedangkan Dori bakal mengatasi laba-laba beracun ini sendirian. Shi gak boleh sampai mati karena kematian bisa menyebabkan kehilangan sedikit ingatan teman. Dori merasakan ini, jadi dia tuh nggak mau Shi mengalami hal yang sama dengannya. Sekarang yang ada di ingatannya Dori itu bener-bener tersisa sedikit lah pokoknya. Bahkan ingatan dan kenang-kenangan di dunia asli bener-bener udah hampir hilang sepenuhnya lah. Shi pun pergi dari sana dan setelah lama bertarung, Dori ini bener-bener kewalahan ya. Ketika dirinya udah mulai jatuh ke dalam keputusasaan, Shi kembali untuk menyelamatkan Dori. 但即使再小的光，那黑暗也并不只剩一片漆黑，还拥有了希望。是战士。那还等什么？ 我刚才应该死了。笨蛋，不是说好一次也别死的吗？ Untung aja Link ngebantu buat ngelamatin mereka gitu. Kenapa Anda nggak dari tadi dateng ya?
Lalu mereka pun kembali ke penginapan dan paman penjaga menggratiskan semua menu di penginapan ini teman. Untuk merayakan keberhasilan Shi karena udah bangkit dari kematian serta udah menyelamatkan paman penjaga juga ya. Kemudian Shi ini diberikan sebuah pedang dari seorang nenek-nenek di sana. Siapa tahu pedangnya cocok sama Shi gitu kan. Karena selama ini belum pernah ada kelas petarung atau warrior di desa Yueyin ini teman. Sambil nyata-nyata di balkon, Shi didatangi oleh Ling kembali ya. Shi pun membenarkan perkataan Ling. Shi harus terus menjadi lebih kuat agar bisa melewati rintangan di game ini. Ling mengatakan kita masih rekan satu tim, jadi berusahalah semampumu. Pedangnya dikasih nenek-nenek tadi juga bagus dan cocok untukmu kok. Nah, di sini Shi nanya nih, apakah memori di dunia nyata Ling masih ada? Karena Shi sendiri pun sekarang udah mulai sedikit melupakan suatu hal yang agak penting gara-gara mati di hutan tadi. Kemudian Ling ini menjawab kalau dirinya udah nggak punya masa depan, jadi percuma juga kalau dia mengikuti alur story di game Bravely ini. Nah, di sini Shi pun meyakinkan Ling kalau dia bisa membawa Ling keluar dari game. Walaupun sekarang Shi masih belum terlalu kuat, tapi suatu saat dia pasti bisa mengeluarkan Ling dari game Bravely ini. 我会带你们出去的。我有没有跟你讲过，我进来是为了救人？我倒是有点理解，你为什么会被选为战士了。明明如蒲草般弱小，却又如磐石般坚固。 Karena kelas petarung udah muncul, Shi ditugaskan sepuh di sana mengambil bunga di sebuah danau untuk dijadikan ramuan agar dapat menyembuhkan leluhur yang udah sekarat. Shi pun menerimanya dan dia berencana mengajak Ling dan Dori untuk menemaninya. Kemarin malam sehabis mereka ngobrol, Ling udah memastikan kalau ingatan dunia nyata Dori tinggal tersisa sedikit dan kalaupun Shi mengajaknya, ini adalah kematian terakhirnya. Setelah bangkit kembali nanti, ingatan dunia asli Dori sepenuhnya menghilang. Ling juga mengatakan kalau quest kali ini bener-bener bahaya. Apa dia yakin buat ngajak Dori? Shi pun yakin dengan pilihannya karena dia menghargai keputusan yang udah Dori buat. Kemudian mereka pun teleport ke hutan berbahaya dan menyusurinya hingga ke danau tempat bunga itu berada. 前往沉睡之森。 Nah lo, tiba-tiba ada ular gede anjir. Di sini seketika quest utama berubah ya guys. Ling mengatakan kalau ini adalah quest dari dewa langsung. Mulai sekarang mereka harus melawan ular gede ini bersama-sama.徐墨，睁开眼，有勇士与生俱来的呢。用心感受。 Shi merasakan ada suatu pelindung yang mengelilinginya, bahkan dia bisa regen dengan cepat loh. Nah di sini Shi pun menyadari kalau sumber utamanya dari bunga yang ada di kepala ular tersebut teman-teman. Ling meminta Shi untuk memotong bunga itu, sedangkan Dori mancing ular itu dari udara. Nah Ling ini akan mempersiapkan kekuatan maksimal agar bisa satu kali hit langsung mati. Kemudian misi pun dilanjutkan. 那我们就上吧。 多瑞，一定要来找我。徐墨，法术已经完成了。
Setelah pertarungan selesai, Ling membantu membangkitkan Dori kembali. Tapi kali ini kondisinya udah bener-bener gak stabil guys. Karena Si udah dapat quest dewa ini, jadi dia bisa keluar dari desa Yueyin. Si pun bertekad untuk membawa Dori keluar dari desa ini. Dia juga mengajak Ling ya. Tapi Ling ini nggak bisa ikut guys. Karena setiap pemain yang login ke dalam game ini ada harga yang harus dibayar. Contohnya ya kayak kematian itu teman-teman. Abis mati terus di revive, ingatan dunia asli malah samar-samar atau hilang gitu. Kemudian mereka pun kembali ke penginapan. Di sini Si membiarkan Dori beristirahat dan menunggu dirinya siuman. Lalu Si melihat di papan quest ada peta baru yang terbuka untuk Shimo. Dan kali ini dirinya bener-bener bisa keluar dari desa Yueyin guys. Tapi Shimo ini masih kepikiran ya di sini siapa wanita yang memakai baju merah ini dan kenapa dia ditahan dalam suatu altar gitu.